Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bu Ayu Dwi Setianing Tias, pada channel Belajar Matematika. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan materi Matematika Wajib kelas 11. Materi apakah itu? Ya, benar sekali. Materinya adalah matriks. Kira-kira pada tahu nggak matriks itu apa sih? Ya, materi matriks ini baru kalian pelajari hari ini atau pada kelas 11 ini karena dulu-dulunya di SMP maupun SD kita tidak pernah sama sekali menyinggung mengenai materi matriks. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, KD 3.3 menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, perkalian dua matriks, serta matriks transpos. Lalu KD 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Nah, dari kedua kompetensi dasar ini sehingga indikator penilaian pada KD 2 tersebut yang pertama adalah menjelaskan pengertian atau konsep matriks dan jenis-jenis matriks. Lalu yang kedua, menjelaskan konsep operasi matriks. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi fakta pada matriks dan kesamaan dua matriks. Lalu yang keempat, menggunakan prosedur untuk melakukan operasi pada matriks. Dan yang terakhir, menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Nah, sekarang untuk yang pertama, kita akan membahas tentang konsep matriks. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai matriks, kita perlu mengenal sejarah. Sejarah tentang siapa sih sebenarnya penemu matriks itu sendiri. Nah, jadi di sini ada beberapa orang yang turut mengembangkan matriks itu sendiri. Di sini ada 3 orang tokoh. Yang pertama adalah Arthur Cayley, kemudian yang kedua James Sylvester, dan yang ketiga adalah Sir William Rowan Hamilton. Nah, ketiga orang inilah yang berjasa terhadap pengembangan matriks yang ada saat ini. Nah, kemudian kalian pernah nggak melihat jadwal pesawat yang berbentuk seperti ini? Nah, selama ini kita kan mengenal barisan dan deret itu pada tabel. Nah, di sini ini kan bentuknya tabel di mana tabel yang berisi jadwal pesawat yang ada di bandara. Ya kan? Di mana tabel ini terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom. Nah, selain pada tabel, kita juga akan menemukan bentuk ini pada matriks. Kok bisa? Ya, itu merupakan unsur-unsur yang ada di dalam matriks. Nah, lalu sebenarnya apa sih tujuannya matriks? Apa bedanya matriks dengan tabel? Nah, jadi nantinya matriks itu mempermudah kita dalam melakukan penulisan. Kalau tadi di tabel kan banyak unsur-unsurnya, ada keterangan-keterangannya. Sedangkan nantinya di matriks itu akan lebih singkat. Sehingga matriks ini dalam pengaplikasiannya zaman sekarang itu adalah pada sistem di robot. Nah, jadi ini pergerakannya robot, misalkan dia harus lurus, kemudian ke kanan, ke kiri, berotasi. Nah, itu dia sistemnya menggunakan matriks dasarnya. Nah, jika kalian ingin mempelajari lebih dalam, maka nantinya kalian bisa mempelajarinya di bangku perkuliahan. Kali ini kita hanya akan mempelajari dasarnya saja. Yaitu matriks sendiri, itu apa sih definisinya? Jadi, matriks itu adalah
susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom, ya kan? Seperti yang tabel tadi, di mana barisan dan kolom dalam satu jajaran yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Jadi nanti dalam menuliskan notasi matriks ini, kita bisa menggunakan kurung biasa atau kurung siku, jadi salah satu saja. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini kan dia menggunakan kurung biasa, lalu ini dia menggunakan kurung siku. Nah, dia terdiri dari baris dan kolom, ya kan? Baris dan kolom. Kemudian tadi berdasarkan definisi, bentuknya kan bisa persegi panjang atau persegi. Nah, karena di sini antara baris dan kolom itu jumlahnya berbeda, maka dia membentuknya matriks persegi panjang. Tapi jika dia bentuknya sama, misalkan di sini ada 2 baris dan 2 kolom, barulah dia akan membentuk matriks persegi. Nah, setelah kita mengetahui konsep matriks, berikutnya kita perlu mengetahui notasi dan urdu. Apa itu notasi dan urdu? Jadi, jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N itu menyatakan ukuran atau urdu baris. Jadi M kali N ini menyatakan ukuran atau urdu baris. Jadi kita bisa menyebutnya ukuran matriks atau urdu matriks salah satu saja. Nah, berikutnya matriks A berurdu M kali N. Sehingga penulisannya adalah matriksnya kan tadi namanya matriks A. Matriks A di bawahnya adalah simbol atau notasi urdunya yaitu M kali N. Bentuk umum untuk matriks A berurdu M kali N dapat ditulis sebagai berikut. Ini adalah contohnya. Nah, jadi ini misalkan matriks A, kemudian berurdu M kali N. Maka dia barisnya terdiri dari M baris, 1, 2, 3, sampai M baris. Lalu kolomnya sebanyak N, 1, 2, 3, sampai ke N. Ya kan? Nah, di sini bilangan atau unsur yang ada di dalam kurung itu disebut elemen atau elemen matriks. Jadi nanti penulisannya bukan A11 ya bacanya, tetapi A11, A21, sampai AM1. Maksudnya apa? Jadi ini elemen matriks baris pertama, kolom pertama. Kalau A21, maka elemen matriks baris kedua, kolom ke-1. Lalu kalau A35, maka elemen matriks baris ketiga, kolom ke-5, dan seterusnya. Kemudian untuk huruf A ini sendiri, itu adalah nama matriksnya. Biasanya nama matriks itu dinyatakan dengan huruf besar, jadi kalian jangan menggunakan huruf kecil ya. Memang sudah didefinisikan dia menggunakan huruf kapital, seperti itu. Berikutnya untuk yang ketiga adalah jenis-jenis matriks. Nah, di sini jenis-jenis matriks itu terbagi menjadi 2. Untuk yang pertama, jenis matriks berdasarkan baris dan kolom. Nah, yang pertama adalah matriks baris. Matriks baris itu apa? Yaitu matriks yang hanya terdiri atas satu baris. Seperti ini contohnya. Nah, dia kan hanya memiliki satu baris saja. Maka itu disebut matriks baris. Yang kedua, karena ada matriks baris, maka ada matriks kolom, yaitu matriks yang hanya terdiri atas satu kolom. Nah, kalau tadi matriks baris bentuknya mendatar, kalau matriks kolom itu bentuknya tegak seperti ini, karena dia hanya terdiri atas satu kolom. Lalu yang ketiga adalah matriks persegi panjang. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Nah, ini bentuknya. Jadi persegi panjang itu tidak selalu yang ke samping, tapi bisa juga yang tegak seperti ini. Berarti kan ini jumlah barisnya lebih banyak dari jumlah kolomnya. Kalau yang contoh tadi, jumlah
kolomnya lebih banyak dari jumlah barisnya. Dan yang terakhir ada matriks persegi, yaitu matriks yang mempunyai banyak baris dan kolom yang sama. Sehingga ordo matriks persegi adalah n kali n. Nah, karena banyaknya baris dan kolom sama, maka kan ordonya nanti n kali n atau angka yang sama. Atau disebut matriks persegi berordo n. Nah, ini bisa juga disebut sebagai matriks persegi berordo n. Berikut adalah contohnya. Nah, di matriks persegi ini ada beberapa keistimewaan. Jadi dia memiliki diagonal utama, yaitu yang dia miring ke kanan, dan diagonal samping, dia arahnya ke kiri. Nih, kalau ke kanan ini namanya diagonal utama, kalau ke kiri itu diagonal samping. Nah, selain itu pada matriks persegi, penjumlahan pada diagonal utamanya, jadi elemen-elemen yang ada di diagonal utama itu bisa kita jumlahkan dan biasa disebut sebagai trace. Jadi kalau yang ditanyakan, nilai dari trace matriks di atas adalah, maka itu kita diminta untuk menjumlahkan elemen-elemen yang ada pada diagonal utama. Berikutnya adalah jenis-jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemen. Yang pertama, itu ada matriks 0. Artinya semua elemennya adalah bilangan 0. Seperti ini. Jadi, baik matriks persegi maupun matriks persegi panjang, kalau dia semua elemennya 0, maka dia disebut sebagai matriks 0. Lalu yang kedua adalah matriks diagonal. Jadi disebut matriks diagonal, itu adalah matriks persegi dengan elemen pada diagonal utamanya itu tidak semuanya 0. Tetapi semua elemen yang lain atau selain diagonal utamanya itu bernilai 0. Seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, pada elemen diagonal utama ini kan ada angka 3, 0, min 1. Tetapi yang selain diagonal utama itu adalah bilangan 0. Nah, ini disebut matriks diagonal. Ada juga matriks identitas atau biasa kita sebut sebagai I. Jadi kalau ada notasi I besar seperti ini, maka itu disebut matriks identitas. Nah, matriks identitas itu ciri-cirinya adalah matriks persegi dengan elemen pada diagonal utamanya itu sama dengan 1, sedangkan elemen-elemen yang lain sama dengan 0. Jadi matriks identitas itu adalah matriks diagonal yang semua elemen diagonal utamanya adalah 1. Nah, kita bisa menyebutnya seperti itu. Berikut adalah contohnya. Nah, sama kan seperti yang matriks diagonal tadi, tetapi kalau matriks diagonal tadi kan tidak selalu 1. Sedangkan kalau di matriks identitas itu pasti 1 diagonal utamanya. Nah, lalu yang terakhir itu ada yang namanya matriks segitiga. Jadi matriks segitiga itu adalah matriks persegi berordo n kali n dengan elemen-elemen matriks di bawah atau di atas diagonal utamanya semuanya 0. Nah, jadi nanti ada elemen-elemen di bawah itu 0, ada satu lagi yang elemen di atasnya diagonal itu yang 0. Itulah yang nanti akan membedakan antara matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Nah, untuk memudahkannya, saya beri contohnya seperti ini. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini kan ada matriks. Lalu ini ada diagonal utama, yaitu 1, 5, dan 9. Nah, dari sini, elemen-elemen yang terletak di bawahnya diagonal utama, mohon maaf, mulai dari diagonal utama ke bawah, itu kan bernilai selain 0. Nah, maka ini disebut sebagai matriks segitiga bawah. Nah, jadi kalau 0-nya yang di atas, maka itu disebut matriks segitiga bawah. Sedangkan kalau bentuknya seperti ini, 0-nya yang ada di bawah diagonal utama, maka ini disebut sebagai matriks segitiga atas. Nah, bisa kan ya membedakannya?
Nah, untuk yang keempat, ada yang namanya transpose matrix. Apa sih itu transpose matrix? Nah, jadi transpose matrix atau matrix transpose itu adalah suatu matriks baru yang terbentuk dengan menuliskan elemen-elemen pada baris A menjadi elemen-elemen pada kolomnya. Jadi maksudnya, kita akan mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Lalu matriks transpose itu notasinya adalah A aksen atau A pangkat T. Jadi yang biasa saya gunakan di pembelajaran ini adalah A pangkat T. Kita pakai yang ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, matriks A, baris pertama kan isinya 11, 8, 45. Lalu baris kedua 9, 16, dan 19. Nah, jika matriks ditransposkan, maka kan tadi baris berubah menjadi kolom, sedangkan kolom berubah menjadi baris. Kalau kita perhatikan, baris pertama kan 11, 8, 5. Lalu kita ubah menjadi kolom pertama, nih 11, 8, 4, 5. Begitu juga dengan baris yang kedua. 9, 16, 19. Kita ubah menjadi kolom kedua. 9, 16, dan 19. Lalu kita cek apakah kolom pertama itu menjadi baris. Nah, ya kan? Kolom pertama jadi baris pertama. Kolom kedua menjadi baris kedua. Kolom ketiga menjadi baris ketiga. Seperti itulah contoh dari matriks transpose atau transpose matriks. Lalu berikutnya ada matriks simetris. Apa itu matriks simetris? Nah, jadi matriks simetris itu adalah transpose suatu matriks yang berbentuk sama dengan matriks asalnya. Nah, jadi dikatakan matriks simetris apabila suatu matriks itu walaupun ditransposkan, dia elemen-elemennya tetap sama, tidak berubah. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan matriks A berisi 1, 0, 0, 2. Nah, ketika kita transposkan, baris diubah menjadi kolom, 1, 0 kita jadikan kolom, 1, 0, lalu 0, 2, 0, 2. Nah, ternyata sama persis. Nah, karena sama persis antara A dengan A transposnya, maka matriks ini disebut sebagai matriks simetris. Nah, untuk yang terakhir yaitu kesamaan dua matriks. Nah, jadi dua matriks itu dikatakan sama ketika matriks A berisi A, I, J. Sedangkan matriks B berisi B, I, J. Matriks A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika. Ingat ya, jika dan hanya jika itu berarti berlaku sebaliknya. Yang pertama, ordo pada matriks A sama dengan ordo pada matriks B. Lalu yang kedua, setiap elemen yang terletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Misalkan AIJ sama dengan BIJ untuk semua I dan J. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ordonya kan sama, yaitu apa? Ingat baris kali kolom. Berarti ini ada berapa baris? 1, 2, 3. Kolomnya ada 2. Maka matriks A ordonya adalah 3 kali 2. Lalu yang B, kita lihat juga barisnya ada 3, kolomnya ada 2 juga. Maka untuk matriks B ordonya 3 kali 2. Oh, ternyata sama A dan B. Maka langkah yang A sudah memenuhi. Nah, sekarang kita cek untuk langkah yang B. Jadi nilai AIJ harus sama dengan BIJ. A11 apakah sama dengan B11? Sama. Lalu A12, A baris 1, kolom kedua, ini kan ya. Apakah sama seperti B baris ke-1, kolom kedua? Ternyata sama juga. Lalu A baris kedua, kolom pertama, apakah sama seperti B baris kedua, kolom pertama? Nah, kayaknya beda sih. Nah, coba kita lihat. Di sini kan 3. Lalu di sini sepertiga pangkat min 1. Artinya apa? Iya, jadi sepertiga kita jadikan 3 pangkat min 1, lalu dipangkatkan lagi min 1. Sehingga hasilnya sama dengan 3. Nah, sama kan? Ini 3, ini 3.
Lalu kita cek baris kedua, kolom kedua, 4. Di sini baris kedua, kolom kedua, 4. Lalu yang A31, baris ketiga, kolom ke-1 itu 5. Lalu B31, B baris ketiga, kolom ke-1, 5 juga. Sedangkan yang terakhir, A baris ketiga, kolom kedua, 6. Yang B baris ketiga, kolom kedua, akar 36. Sama nggak akar 36 dengan 6? Iya, akar 36 kan artinya sama dengan 6. Nah, sehingga sama kan? Nah, karena semua unsurnya itu bernilai sama, maksudnya sesuai dengan posisinya, maka matriks A dan B itu dikatakan dua matriks yang sama. Jadi, kalau misalkan elemen-elemennya sama tapi lokasinya berbeda, misalkan di sini 1, 2, tapi di sini 2, 1, maka itu juga sudah disebut tidak sama, karena posisinya kan beda. Jadi angkanya nilainya harus sama, posisinya juga harus sama, barulah kedua matriks tersebut dikatakan sama. Oke anak-anak, mungkin materi kita sampai sini dulu. Untuk memahami lebih lanjut, silahkan kalian pelajari latihan yang ada pada MGMP, yaitu latihan 3.1 halaman 41, bagian A dan bagian B. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.